Yo guys, Bitcoin akhirnya menembus $28.000 teman-teman. Akan tetapi ada fenomena di X teman-teman. Bart Simpson di sini itu ditampilkan oleh banyak sekali akun di sini teman-teman yang menampilkan Bart Simpson dengan narasi yang sama. Ini kayaknya semacam orkestrasi yang ditampilkan seperti itu teman-teman. Akan tetapi saya menganggap ini dengan sudut pandang yang positif dan tentu saja hal ini akan berubah menjadi negatif apabila kita menjadikan dia sebagai standar ataupun semacam referensi tunggal untuk kita menunggangi bull runs yang akan datang. Dan akan kita bahas mengenai kejadian ini teman-teman, seperti apa Bart Simpson di sini, ataukah ini sudah bull runs. Kemudian kita juga meninjau ini mengenai pergerakan harga Bitcoin dan altcoins di bulan Oktober. Untuk itu teman-teman, seperti apa beritanya? Let's dive in. My friend, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, seperti saya katakan di awal tadi, kita tidak akan hanya berbicara tentang Bitcoin saja, tapi kita juga akan mengeksplor, menjelajah tentang potensi seperti apa yang ditawarkan oleh prediksi-prediksi dari analis mengenai Cardano, Algorand, dan Chainlink, teman-teman. Dan berkaitan dengan Bart Simpson tadi, dikatakan oleh The Bitcoin Therapist di sini, saya ini sudah bullish banget ini mengenai Bitcoin ini, dan ini sudah seperti klasik Bart Simpson. Dan ternyata ini punya riwayatnya tersendiri, teman-teman, mengenai Bart Simpson di sini ya. Dia semacam fenomena yang pernah terjadi di sebelumnya ya, di kisaran tahun 2020 ke bawah, teman-teman, mengenai pergerakan harga yang banyak orang pasang cocok logi mengenai hal tersebut, dan ada juga grafik yang mirip dengan kejadian itu. Akan tetapi apakah ini bisa berlangsung seterusnya? Kan tidak. Dan di tahun 2018 hal ini pun pernah dibahas teman-teman mengenai demystifying the Bitcoin Bart Simpson patterns. Banyak terjadi misleading di sana. Ini saya ambil dari sebuah jurnal ataupun news di tahun 2018 teman-teman berkaitan dengan hal tersebut. Banyak yang mengutip pada saat itu mengenai Bart gitu kan, karena dilihat harganya lagi bagus-bagusnya. Akan tetapi teman-teman, mengenai patterns di sini sepertinya kita harus tetap stick to the TA, technical analysis yang sebenarnya teman-teman, dan itu harus kita pelajari. Kita anggap saja ini sebagai bagian dari optimisme kita di bulan Oktober ini teman-teman. Karena berdasarkan data pun, berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya, memang September yang telah kita lewati ini akhirnya nutup dia setelah kurang lebih 6 tahun teman-teman. Di merah terus dia nutup teman-teman, dan ini adalah September pertama 2023 ini nutupnya itu dengan plus 3,98%. Dan secara riwayat bulan Oktober, November itu adalah bulan yang hijau untuk Bitcoin teman-teman. Secara riwayat. Kemudian teman-teman, sedikit saya ingin menyentil mengenai kejadian ini di 2013 teman-teman, ketika itu harga Bitcoin itu $100 teman-teman, dan ini merupakan gold reaction, atau kita bilang ini old but gold teman-teman. Untuk orang yang yakin dengan Bitcoin ini, pastinya dia melihat dengan zoom out, dia melihat dengan time frame yang lebih besar, yang bulanan candlenya itu teman-teman. Dan kita bisa ikutan membayangkan di sini, seandainya kita punya 100 Bitcoin di 2013 dan tidak pernah kita goyang mental kita, luar biasa. Akan tetapi dalam perjalanan tidak semudah itu. Harus kita akui bahwa tidak semudah itu teman-teman. Dan saya juga ingin mengutip mengenai optimisme di bulan Oktober ini teman-teman untuk altcoin secara spesifik di sini, mengaca dari pergerakannya Bitcoin teman-teman. Menurut Marty di sini teman-teman, seorang analis di Twitter, dia katakan bahwa 22 September kemarin itu adalah bottom dari altcoin market teman-teman. Oleh karena itu jadi spot buyingnya dia itu sudah dimulai, dan dia ini melakukan DCA, dan DCA-nya dia stick to the plan kepada 10 altcoins, dan itu dilakukan kepada layer 1 teman-teman, karena dia yakin bahwa semua layer 1 ini ke depannya itu akan berkembang dengan masif di bull runs yang akan datang. Kemudian teman-teman, jika kita melihat apa yang terjadi di Bitcoin sejak 2020 teman-teman, ini Agustus 2020,
MicroStrategy itu pertama kali mengadopsi Bitcoin mereka, dan inilah yang terjadi. 126% kenaikan itu terjadi, teman-teman. Sementara S&P 500, Nasdaq itu hanya kisaran 20-an persen, dan gold, silver, serta bonds yang paling parah, minus dia itu 20%, teman-teman. So, Bitcoin masih tetap menjadi winners di sini, teman-teman. Meskipun harganya sudah turun dari all time high, teman-teman, akan tetapi bila nanti 2024-2025 apabila teman-teman yang hold Bitcoin, MicroStrategy, GBTC ataupun miners itu akan melihat pergerakan Bitcoin ini akan seperti ini, menembus ini candlestick-nya, ini gila nih, menembus atap, teman-teman. Dan ya, saya kira nggak apa-apa lah, bisa kita ganti atap baru nanti kalau Bitcoin-nya sudah di atas 100.000 dolar, teman-teman. Kemudian ke Cardano kita sekarang ini, hal yang menarik dari Cardano ini adalah karena ada seorang analis yang memprediksi bahwa Cardano ini bisa mencapai 26 dolar per koin di next bull run, teman-teman. Ciki Crypto di sini menggambarkan bahwa meskipun dia memprediksi Cardano bisa mencapai 26 dolar di next bull run, teman-teman, dia pun menggambarkan akan ada semacam drop untuk short terms ke depan ini di harga Cardano. Saya tidak tahu, saya tidak timing mengenai harga Cardano di sini. Bisa jadi dalam beberapa minggu ke depan dia naik, lalu terjadi koreksi, atau bahkan mungkin setelah ini dia terjadi koreksi dan terjadi pemantulan. Teman-teman, jika kita long terms di sini, menurut saya, sepadanlah dengan risiko yang kita sudah pertaruhkan di sini. Karena investasi, kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Akan tetapi, tidak berinvestasi itu lebih besar risikonya menurut saya di sini, teman-teman. Boleh dibalas komentar saya ini di kolom komentar, teman-teman. Seperti apa kalian melihatnya? Kemudian, selain dari Cardano, ada satu proyek yang cukup besar juga menyita perhatian saya di sini, yakni Algorand, teman-teman. Algorand ini sudah turun dari all time high-nya, bahkan di era awal kemunculannya itu dia di 3 dolar, teman-teman. Dan di bull run 2021 dia di kisaran 2 dolaran seperti itu, teman-teman. 2 dolar, seperti itu. Dan sekarang ini harganya sudah turun lagi, bahkan di ini penurunannya sudah sampai di 97% dari all time high, teman-teman. Akan tetapi jika kita melihat dari yang kejadian di 2021, teman-teman, itu kisaran 80% lah menurut saya di sini. Dan saya tetap menganggap Algorand ini merupakan salah satu proyek yang bagus, teman-teman, menurut saya ke depannya. Sementara jika kita melihat dalam time frame yang lebih pendek untuk si Algorand di sini, itu bisa saja dia terjadi 35% jump nanti ini, karena berdasarkan ini nih, berdasarkan technical analisisnya dia untuk yang 1 hari di sini, teman-teman, Algorand ini akhirnya tembus resistennya dia di sini dan diprediksikan kemungkinan bisa naik sampai 0,117 dolar, teman-teman, seperti itu. Kita akan lihat ke depannya seperti apa untuk si Algorand ini. Akan tetapi untuk long terms, Algorand ini punya potensi untuk berkembang semakin besar, bahkan bisa melewati ATH-nya menurut saya, teman-teman. Akan tetapi ini bukan ceiling juga untuk Algorand. Menurut saya di sini Algorand punya masa depan yang bagus karena sempat juga kan beberapa kali saya mengatakan bahwa tim dari Cardano sendiri itu pindah ke project Algorand di sini, teman-teman, dan direstui pula oleh Charles Hoskinson di sana. Sementara itu, untuk altcoins terakhir di sini, teman-teman, sebagai penutup video kali ini, ada Chainlink di sini. Chainlink ini sudah mensecure partnership dia itu sebesar 670 miliar bank. Oke, ini dana yang dikelola, teman-teman, jadi bukan uang yang masuk ke Chainlink sih. Dan Sergey Nazarov ini menyatakan bahwa Swift project going very well. Dalam sebuah wawancara terbaru di CNBC, founder dari Chainlink ini, si Sergey Nazarov ini juga sudah menyatakan kolaborasi dengan Swift ini, teman-teman, itu sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai dan berhasil. Jadi sisi IP mereka ini yang merupakan bagian dari Oracle tersebut, atau dengan kata lain protokol interoperabilitas ini, lintas chains, lintas rantai tersebut, berhasil menghubungkan rantai bank privat ini dengan bank-bank yang berbeda dengan chains masing-masing dan bertransaksi
satu sama lain. Jadi jembatan antara traditional finance dengan gaya transaksi ekonomi baru yang menggunakan teknologi blockchain itu sudah bisa disambung atau dijembatani oleh CCIP yang merupakan bagian dari Oracle di Chainlink tersebut, teman-teman. Itu narasi yang di bulan Oktober ini, menurut saya, teman-teman, narasi yang akan bagus untuk kedepannya, untuk long terms. Jadi untuk Cardano, Algorand, Chainlink, menurut saya di sini itu masih punya kesempatan untuk berkembang lebih besar lagi ke depannya. Itu yang saya bayangkan di sini, teman-teman. Itu yang saya explore melalui beberapa media-media yang saya baca di sini, teman-teman. Akan tetapi lagi-lagi saya menyatakan, teman-teman, ini bukan bagian saya mensiling ketiga proyek ini. Tetap apabila teman-teman ingin berinvestasi, entah itu di Bitcoin, Ethereum juga sangat bagus juga perkembangannya. Tetap juga kita harus melakukan yang namanya Dior, teman-teman. Apalagi kalau kita sudah masuk ke altcoins lainnya di luar dari Bitcoin dan Ethereum tersebut, teman-teman. Seperti Cardano, XRP, Chainlink, ataupun Algorand di sini. Dan kita jangan ragu, apabila candlestick-nya ini tembus atap, ganti atapnya karena bull run sudah datang. Seperti itu, teman-teman. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.